Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Solih kelas 6, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu identifikasi isi teks eksplanasi ilmiah. Tujuan pembelajaran hari ini menggali informasi isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar atau dibaca. Hari ini kita akan belajar pengertian identifikasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan contoh identifikasi teks eksplanasi. Mari kita masuk pada pengertian identifikasi. Identifikasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris identify, yang artinya meneliti, menelaah. Jadi bisa kita simpulkan, identifikasi teks eksplanasi adalah meneliti, menelaah sebuah teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yaitu menyampaikan informasi kepada pembaca tentang proses kejadian ilmiah yang disusun berdasarkan sebab akibat. Teks eksplanasi juga berkaitan dengan fakta. Teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta. Teks eksplanasi ilmiah tidak dibuat untuk memengaruhi pembaca agar percaya terhadap topik yang dibahas. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah artinya teks tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, faktual. Teks eksplanasi berisi fakta-fakta atau yang telah terjadi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Isi teks eksplanasi berkaitan dengan keilmuan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu menjelaskan awal atau permulaan yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, deretan penjelas, yaitu merupakan isi dari teks eksplanasi berupa urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi, yaitu berisi pandangan atau kesimpulan dari penulis. Mari kita lihat contoh identifikasi dari isi teks eksplanasi. Kita lihat bacaan berikut ini. Anak-anak bisa melihat di buku paket 6C halaman 20 dan 21. Baterai si kecil aliran listrik. Baterai atau yang dikenal sebagai batu baterai merupakan alat yang mengumpulkan dan membangkitkan aliran listrik. Baterai biasanya digunakan pada beberapa alat elektronik seperti alat pengendali televisi atau AC, mainan remote control, bahkan ponsel. Pada alat-alat tersebut, baterai berfungsi sebagai sumber energi utama. Tanpa adanya baterai, alat-alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, tahukah kamu bagaimana proses baterai hingga dapat digunakan? Baterai pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Alessandro Volta. Ia merupakan seorang profesor fisika yang mengajar di sekolah-sekolah di Italia. Kecintaannya terhadap ilmu sains membuatnya terus berupaya melakukan berbagai penelitian yang berhubungan dengan ilmu fisika. Pada tahun 1800, Alessandro Volta melakukan percobaan untuk mengembangkan baterai. Melalui percobaannya, Alessandro Volta berhasil membuktikan bahwa Galvani mengenai efek kejutan kaki kodok adalah salah.
Berdasarkan hasil penelitian, Volta menjelaskan bahwa efek kejutan tersebut sebenarnya merupakan efek dari hubungan antara dua logam tak sejenis pada pisau bedah galvani dengan kaki katak yang bertindak sebagai konduktor listrik. Melalui percobaan itu pula, akhirnya Alexander Volta berhasil menciptakan baterai pertama buatannya. Baterai tersebut diberi nama Volta atau Voltaic Pile. Baterai pertama ciptaan Alessandro Volta dapat menghasilkan arus listrik yang stabil. Melalui berbagai percobaan, Alessandro Volta akhirnya menemukan bahwa pasangan logam tak sejenis yang paling efektif untuk menghasilkan listrik adalah seng dan perak. Baterai buatan Alessandro Volta tersebut dikenal sebagai sel elektrokimia pertama. Baterai pertama ciptaan Alessandro Volta menjadi acuan dalam perkembangan teknologi baterai hingga sekarang. Tanpa adanya percobaan Alessandro Volta, tentunya tidak akan ada baterai yang sederhana seperti yang kita gunakan saat ini. Sama seperti baterai lainnya yang akan semakin bermanfaat jika terus dikembangkan dan digunakan dengan benar. Anak-anak, setelah membaca teks eksplanasi tadi, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Ada 3. Apa tadi yang sudah Bu Guru sampaikan? Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, di sini ada 5 paragraf. Paragraf pertama, menurut kalian merupakan apa? Merupakan kalimat atau pernyataan umum. Pernyataan umum. Kita tulis dengan PU ya. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua sudah masuk kepada isi, yaitu deretan penjelas karena dia mulai menjelaskan. Kira-kira paragraf ini atau paragraf 3 atau 4 atau 5 yang merupakan deretan penjelas, ya paragraf 2, 3, dan 4 adalah deretan penjelas. Kenapa? Karena di situ isinya adalah menjelaskan. Menjelaskan dari paragraf 2 menjelaskan, paragraf 3 juga menjelaskan, masih menjelaskan urutan sebab akibat, masih menjelaskan fakta-fakta. Kita singkat dengan DP ya, atau deretan penjelas. Nah, kita sampai pada paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Ini termasuk pada pandangan atau kesimpulan. Di dalam paragraf ini ada pandangan dari penulis. Nah, kita lihat bagian mana. Ini tanpa adanya, ya, ini adalah pandangan atau pendapat dari penulis. Maka kita sebut ini dengan kesimpulan atau interpretasi. Nah, paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, kita lihat contoh pada teks eksplanasi berikut ini. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus waktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin, berupa lava dan material-material lainnya. Nah, menurut anak-anak ini termasuk struktur teks eksplanasi yang mana? Apakah pernyataan umum, deretan penjelas, atau interpretasi? Ya, ini merupakan pernyataan umum karena masih awal, ya, masih awal menjelaskan tentang bencana alam. Soal selanjutnya,
Perhatikan teks berikut ini. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstruksi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Nah, dari teks yang kalian baca tadi, kita bisa melihat ada isinya yang merupakan apa? Ya, ada penyebab. Mari kita lingkar ini. Ada kata penyebab terjadinya gunung meletus ya. Ini penyebabnya. Akibatnya mengeluarkan magma. Ya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf ini termasuk dengan urutan sebab akibat atau disebut juga deretan penjelas. Selanjutnya, teks eksplanasi. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak di sini bisa kita lihat ada kesimpulan atau pendapat dari penulis. Kita lihat, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah gunung berapi. Nah, kenali saja gejala bencananya supaya bisa menyelamatkan diri. Ini adalah komentar atau pendapat dari penulis. Maka ini paragraf atau teks ini bisa kita simpulkan termasuk dalam struktur eksplanasi, yaitu interpretasi atau kesimpulan. Identifikasi struktur eksplanasi. Ada 3, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, serta ulasan. Identifikasi fenomena adalah menjelaskan latar belakang kejadian di awal paragraf. Identifikasi fenomena ini berhubungan dengan peristiwa alam, sosial, budaya, dan peristiwa lainnya yang dijelaskan pada awal paragraf. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Tahap kedua menjelaskan proses kejadian yang terdiri dari kronologi. Kronologi itu urutan waktu, urutan peristiwa, dan penyebab suatu fenomena. Bagian kedua ini menjelaskan secara rinci proses kejadian yang sesuai dengan fenomena. Selanjutnya, penggambaran rangkaian kejadian ini menjawab pertanyaan yang diawali dengan bagaimana dan mengapa. Rincian penjelasan bagaimana akan menjelaskan uraian fenomena secara runtut. Urutan kejadian ini disusun berdasarkan urutan waktu. Rincian berpola pertanyaan mengapa akan menjelaskan suatu fenomena berdasar hubungan sebab akibat. Jadi, untuk kata tanya bagaimana itu menjelaskan suatu uraian fenomena secara runtut, sedangkan kata tanya mengapa itu menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang terakhir dari identifikasi isi teks eksplanasi ilmiah adalah ulasan. Ulasan berisi penilaian, komentar, dan konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan pada kalimat sebelumnya. Nah, anak-anak, cukup di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.